Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, semoga kita semua dalam kondisi sehat ya. Sukses selalu buat semua teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan berbagi lagi ya. Di depan kita ini sudah ada satu unit alarm system ya, atau remote control untuk kendaraan bermotor ya. Kita akan unboxing terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan tutorialkan gimana cara mudah memasang remote control ini di motor ya. Oke teman-teman, kita unboxing dulu ya. Oke, jadi ketika kita beli alarm system itu kita mendapat beberapa bagian ya. Dua buah remote control ya, seperti ini, kemudian alarm, kemudian kita mendapat juga bagian ini balance-nya ya, atau ada di sini, perintahnya semuanya ada di sini ya teman-teman ya. Oke, terlebih dahulu sebelum kita memasang ke kendaraannya, supaya teman-teman tidak bingung, soalnya beda merek, beda cara pemasangannya ya. Intinya kita akan membahas gimana cara memasangnya ini dengan sesimpel mungkin. Oke, langkah awal kita buka terlebih dahulu. Oke, jadi di sini ada 8 kabel ya teman-teman ya. 2 kabel kuning, hitam, merah, abu-abu, orange, biru, dan pink ya. Oke, jadi di kabel ini itu memiliki fungsi dengan masing-masing ya teman-teman ya. Misalkan kabel warna kuning ini kalau teman-teman mau pasang di motor, ini dapatnya di lampu sen ya, kiri dan kanan, bebas mau dibalik juga enggak apa-apa. Intinya kabel warna kuning ini dipasang di sen positif ya. Kemudian kabel merah ini masuk di positif aki. Kemudian yang oranye ini masuk di 12 volt setelah kunci kontak. Yang hitam ini kabel ground ya, atau kabel massa. Kemudian yang biru ini kabel untuk dinamo starter ya, atau bendik starter ya teman-teman ya. Kemudian yang keduanya ini yang pink sama abu-abu. Nah, ini perbedaannya ya teman-teman. Kalau di motor DC, kabel 2 ini tidak dipakai ya. Kalau arusnya CDI-nya menggunakan CDI DC, maka kabel 2 ini tidak perlu dipakai. Akan tetapi kalau menggunakan CDI AC ya, maka kabel ini kita tetap akan pasang. Caranya, kabel kunci kontak AC yang kabelnya warna ini ya, warna hitam strip putih, itu dipotong, yang dari CDI dimasukkan ke sini, kemudian keluarnya dimasukkan ke sini. Dibolak-balik sama aja. Oke teman-teman, kita praktekkan ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Kita langsung tes di aki ya, supaya teman-teman bisa memahami dengan seksama ya. Jadi tidak kebingungan ketika mau memasang remote control di motor ya. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman ya, kita akan pasang terlebih dahulu kabel yang warna hitam dan merah ya. Ini kita mempraktekkan aja ya, supaya teman-teman lebih mudah memahaminya ya. Jadi kabel warna hitam ini itu adalah kabel ground. Kita pasang di negatif aki ya. Oke, seperti ini. Kemudian kabel warna merah ini masuk di plus positif aki.
Lanjut, kabel oren. Kabel oren ini ya teman-teman ya, kalau di motor itu dipasang di 12 volt setelah kunci kontak. Jadi kalau di kunci kontak itu ada kabel merah masuk ke dalam kunci kontak. Kalau di Honda itu keluarnya kabel warna hitam ya. Kalau di Suzuki keluarnya warna oranye ya. Oke, kita berhubung kita tidak memakai kunci kontak ya, kita praktekkan aja untuk ngetes fungsi dengan normal atau tidak remote-nya ya. Jadi ini kita sambungan ke aki, ke 12, ke positif aki. Oke, kita lanjut teman-teman. Kemudian setelah kita pasang ya, setelah kita pasang kabel yang warna hitam itu ke ground, kemudian kabel warna merah itu ke positif aki ya. Kemudian oranye ini kita tidak memakai kunci kontak sementara ini ya teman-teman ya. Tapi nanti ketika teman-teman memakai kunci kontak, kabel oranye ini wajib dipasang di 12 volt setelah kunci kontak ya teman-teman ya. Kita cuman mempraktekkan gimana cara kerjanya remote control ini. Oke, setelah kita pasang ya, kita sediakan test pen ya teman-teman ya, seperti ini ya, seperti ini. Kita mau cek satu persatu fungsinya ya teman-teman. Jadi ini untuk di negatif aki. Oke, kita cek terlebih dahulu kabel warna kuning ya. Ini dua kabel kuning ini itu akan kita pasang di lampu sen ya, atau rating kiri dan kanan. Terserah mau dibolak-balik enggak apa-apa, yang penting intinya dipasang di rating kiri dan kanan. Oke, kemudian kita tes ya menggunakan remote. Nah, ini tes pennya yang ini negatif ya teman-teman ya. Ini yang lampu ini yang kita tes itu kabel positif. Oke, kita tes. Oke, berfungsi ya. Sekali lagi berfungsi ya. Kabel kuning yang satunya. Oke, berfungsi ya. Jadi intinya kabel untuk sen yang warna kuning ini sudah berfungsi ya teman-teman ya. Nanti kita tinggal praktekkan ke motor, tinggal pasang ke motornya ya. Intinya kabel dua ini udah berfungsi. Kemudian kita lanjut di kabel warna biru. Ini untuk double starter ya teman-teman. Kita tes. Yang ini remote-nya ya. Ini ya. Oke, berfungsi ya. Sekali lagi. Oke, berfungsi. Nah, ini bedanya sekali lagi saya ulangi ya teman-teman ya. Jadi ketika kita memasang di motor dengan arus DC, otomatis kabel warna pink dengan kabel warna abu-abu ini tidak kita pakai ya. Kalau arusnya motor itu arus DC, artinya CDI-nya menggunakan CDI DC ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu menggunakan kabel pink dan kabel warna abu-abu. Sebaliknya, ketika motor menggunakan CDI AC, maka ini akan kita fungsikan sebagai kunci kontak ya teman-teman ya. Jadi gini, di kunci kontak itu yang di AC itu ada kabel warna hitam strip putih ya teman-teman ya. Kabel hitam strip putih, itu teman-teman potong, kemudian disambungkan ke sini. Oke, potongannya tadi itu yang menuju ke kunci kontak dipasang di kabel warna abu-abu ya, yang dari CDI dipasang di kabel warna pink, atau dibalik juga enggak apa-apa, aman aja. Oke teman-teman. Oke, jadi ketika teman-teman memarkir motor, usahakan yang dipencet itu yang tombol ini ya, supaya motor kita kondisi aman ya teman-teman ya. Ketika kita tombol ini kita pencet ya, otomatis motor kita sudah aman ya. Ketika disentuh dengan seseorang yang mau mencuri motor kita, nah, otomatis alarm ini akan berbunyi seperti ini. Nah, seperti itu.
Lanjut. Berikutnya setelah kita mau on kan motor kita mau pakai, usahakan yang ini kita pencet. Nah, otomatis motor kita sudah tidak terkunci. Dan ketika teman-teman mau menghidupkan motor, cukup menggunakan ini ya, tinggal dipencet seperti ini. Nah, itu sudah berfungsi teman-teman. Oke teman-teman ya, remote-nya udah kita pasang ya, kita aplikasi ke motor ini. Oke, sudah kita aplikasi ya. Tinggal kita tes seperti apa, berfungsi atau tidak ya. Oke teman-teman. Oke teman-teman, kita tes ya. Ini remote-nya. Terlebih dahulu kita buka kuncinya. Oke, berfungsi ya, gitu. Fungsi. Kemudian kita coba nyalakan engine-nya ya, menggunakan ini. Oke, menyala teman-teman ya. Kita matikan ya. Oke, kita tes sekali lagi. Oke, kita matikan ya teman-teman ya. Oke, jadi seperti itu ya tutorialnya, gimana kita cara memasang remote control di kendaraan bermotor ya, roda 2 khususnya ya. Oke, mudah-mudahan apa yang kami bagikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe ya di channel YouTube kami, supaya channel ini bisa jauh lebih berkembang dan membagikan hal-hal positif seputaran dunia otomotif ya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.